Teman-teman mahasiswa, kita sudah sampai di lecture yang ke-12. Nah, di lecture ini kita akan membahas tentang English syllables. Apa sih yang dimaksud dengan English syllables? Mari kita simak penjelasannya. In this lecture, you will learn the definition of a syllable, the kinds of syllable, and the syllable structure. Mari kita bahas satu-satu. Apa sih pengertian dari syllable? Syllable adalah one unit of sound, ya, di dalam bahasa Inggris disebut sebagai satu suku kata. Ya, satu syllable artinya satu suku kata. Ketika kita mengucapkan roti, itu terdiri dari dua unit bunyi, yaitu yang pertama ro dan yang kedua ti. Nah, kata roti ini memiliki dua syllable atau dua suku kata. Nah, apa yang mengkonstruksi sebuah syllable? Jadi sebuah syllable ini tentunya terdiri dari setidaknya ada konsonan dan vowel. Jadi di dalam sebuah kata bisa terdiri dari beberapa syllable, dan syllable ini merupakan gabungan antara konsonan dan vowels. Tapi apakah vowels itu bisa berdiri sendiri? Tentunya iya. Ya, jadi tapi pada umumnya syllable ini terbentuk karena adanya konsonan yang bertemu dengan vowel. Nah, di dalam bahasa Inggris ada dua jenis syllable. Yang pertama adalah open syllable dan yang kedua adalah closed syllable. Apa sih yang dimaksud dengan open syllable? Open syllable adalah sebuah suku kata yang diakhiri dengan bunyi vowel. Ya, contohnya pada kata try and you. Ya, pada kata try, kalau kita melihat dari segi letternya, spellingnya, maka di situ sama sekali tidak ada huruf vokal, ya. Karena akhir dari kata try ini, kalau kita melihat tulisannya huruf Y. Sedangkan ketika kata ini kita ucapkan, maka yang kita dengar akhir dari kata tersebut adalah vowel. Maka sekali lagi, dan sering saya ingatkan, yang kita bahas dalam fonologi ini bukan letternya, melainkan bunyinya, ya. Try ini diakhiri dengan bunyi vowel. Kemudian selain itu ada kata you. You ini juga disebut sebagai open syllable. Jadi pada kata try terdiri dari satu suku kata dan jenisnya adalah open syllable. You itu juga terdiri dari satu suku kata dan dan jenisnya merupakan open syllable. Sebaliknya, untuk closed syllable adalah suku kata yang diakhiri dengan konsonan. Ya, diakhiri dengan konsonan. Contohnya pada kata bin dan food. Kita lihat bin diakhiri dengan bunyi n, konsonan n. Jadi kata bin ini adalah kata yang memiliki satu suku kata dan jenisnya adalah closed syllable. Sama halnya dengan kata food. Food ini diakhiri dengan bunyi d. D itu adalah konsonan. Karena ini konsonan, maka jenis silabelnya adalah closed syllable. Jadi food ini terdiri dari satu syllable dan jenisnya adalah closed syllable. Sekarang kita membahas tentang struktur syllable. Jadi di dalam fonologi, sebuah syllable ini tentunya memiliki struktur. Nah, di sini kemungkinan terjadinya terbentuknya sebuah syllable ini karena adanya onset, nukleus, dan koda. Apa yang dimaksud dengan onset? Onset itu adalah sebuah konsonan atau konsonan cluster yang letaknya di awal suku kata, ya. Jadi onset, sekali lagi onset adalah sebuah konsonan ataupun konsonan cluster yang letaknya di awal syllable. Contohnya, saya kembali ke slide yang sebelumnya. Nah, pada kata bin, ya, pada kata bin, yang dimaksud di sini onset itu adalah
bahnya. Jadi struktur silabel dari kata bin, bah itu disebut sebagai onset. Mengapa? Karena bah itu adalah konsonan yang letaknya di awal silabel. Bagaimana dengan en? Karena en ini letaknya di akhir, walaupun dia konsonan, tidak bisa dikatakan onset. Ya, jadi sekali lagi yang namanya onset adalah konsonan atau konsonan cluster yang letaknya di awal suku kata. Sekarang kita lanjutkan dengan nukleus. Nukleus mempunyai nama lain peak, tulisannya PEAK, peak atau puncak. Ya, jadi kalau menemukan istilah peak di buku lain, itu maksudnya adalah nukleus. Nukleus. Ya, apa yang dimaksud dengan nukleus? Nukleus itu adalah sebuah vowel atau combination of vowels, maksudnya diphthong di dalam sebuah suku kata. Ya, kita lihat di slide yang sebelumnya. Nah, tadi beh pada kata bin itu adalah onset. Nah, nukleus dari kata bin ini adalah bunyi e. Ya, e. Karena apa? Yang dinamakan nukleus ini adalah vowel atau diphthong yang berada di dalam satu suku kata. Ya, jadi i-nya ini adalah nukleus. Kita melanjutkan koda. Koda ini adalah konsonan atau konsonan cluster yang letaknya di akhir silabel atau suku kata. Jadi n pada kata bin ini disebut sebagai koda. Jadi kalau kita meruntut, bah ini adalah onset, i adalah nukleusnya, kemudian n adalah koda. Kemudian kalau kata food yang kita perhatikan bukan tulisan spellingnya, melainkan sini ya. Jadi kalau kita menganalisis sebuah syllable structure, yang kita analisis adalah transkripsinya, bukan letternya atau tulisan katanya. Jadi yang kita lihat ini ya. Jadi pada kata food, of itu adalah onsetnya, u itu adalah nukleusnya, dan dah itu adalah koda. Nah, ini contohnya ya. Silabel ini secara struktur ini terdiri dari onset dan rhyme. Yang dinamakan rhyme adalah gabungan antara nukleus dan koda. Jadi sekali lagi, silabel itu terdiri dari onset dan rhyme. Kemudian rhyme itu terdiri dari nukleus dan koda. Ya, contoh kata cat. Saya punya kata cat. Nah, ini mohon maaf untuk transkripsinya di gambar ini agak salah karena transkripsi di sini seharusnya bukan bunyi a tapi e ya, yang simbolnya semacam huruf a dan e yang digabung. Oke. Jadi cat ini terdiri dari 3 fonim. Pertama keh, kemudian a, dan yang terakhir adalah teh. Kalau kita mau menganalisis syllable structure-nya, kita membuat diagram pohon semacam ini. Jadi syllable terdiri dari onset dan rhyme, ditulis dulu. Kemudian rhyme-nya dibuat dipecah lagi menjadi nukleus dan koda. Sekarang kita cari onsetnya apa? Cat, keh. Ada ya. Kemudian rhyme-nya ada nukleus. Nukleusnya apa? Jadi bunyi vowelnya apa? Di sini bunyi vowelnya a. Kemudian kodanya adalah tah karena dia letaknya di akhir ya. Kemudian contoh yang lain pada kata skin. Skin ini sama, hanya satu kata yang terdiri dari satu suku kata ya. Cat juga. Cat itu adalah satu kata yang terdiri dari satu suku kata. Sama halnya dengan skin, satu kata yang terdiri dari satu suku kata. Skin ini diawali dengan 2
konsonan. Jadi ada konsonan cluster di sini. Bunyi s dan k. Ya, jadi onsetnya adalah 2, s dan k. Kemudian nukleusnya adalah i karena dia vowel ya, harus vowel. Kemudian kodanya adalah n. Begitu. Oke, sebelum saya lanjutkan saya akan memberikan penjelasan. Jadi, yang namanya syllable structure ini kita melihatnya dari per suku kata. Kebetulan yang saya contohkan di sini adalah kata yang hanya terdiri dari satu suku kata. Bagaimana dengan kata yang terdiri dari lebih satu suku kata? Contohnya pada kata mother, ya, mother. Mother terdiri dari 2 suku kata, ma dan the. Maka kita membuat diagramnya ada 2 ya. Jadi ada 2 diagram dalam menentukan syllable structure kata mother. Yang pertama ma. Kita transkripsi ya, menggunakan transkripsi ma. Ma berarti dan a. Mari kita coba analisis. Onsetnya apa? Ya, tentunya ya. Kemudian prime-nya ada nukleus a, jadi ma. Bagaimana dengan kodanya? Kan di situ tidak ada konsonan di akhir. Jadi kalau untuk kata mother di suku kata pertama ma, dia hanya ada onset dan nukleus. Kodanya kita strip atau kita tulis 0 koda ya. Sekali lagi, ma onset, a nukleus, kemudian kodanya kosong karena tidak ada konsonan di situ. Kemudian the, mother. Nah, ini sama dengan yang ma tadi. Kita cari onsetnya dulu. Onsetnya adalah bunyi ya. Kemudian nukleusnya Nah, kalau di transkrip itu bunyi itu boleh ada, boleh tidak. Makanya dikasih tanda kurung ya. Apabila kita mau mencantumkan bunyi bisa juga, boleh saja. Jadi kodenya adalah Jadi sekali lagi untuk suku kata yang kedua, the, onsetnya adalah bunyi kemudian nukleusnya adalah dan kodenya adalah Jadi kalau di dalam sebuah suku kata komposisinya tidak lengkap tidak masalah. Jadi kalau misalkan komposisinya nggak lengkap, kita ditulis 0. Misalkan tadi kata ma ya, kebetulan kodanya nggak ada. Bagaimana dengan kata in? In ini kan diawali dengan bunyi vowel, maka dia tidak ada onset. Jadi onsetnya dia 0 onset. Kemudian nukleusnya i, kemudian kodanya begitu ya. Oke, kita lanjutkan. A syllable does not necessarily have to have an onset or a coda depending on the language, but a nucleus is always present. Ya, ini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa yang namanya syllable ini bisa saja komposisinya lengkap, ada onset, ada nukleus dan koda, tetapi bisa juga tidak. Ya. Kalau untuk onset bisa ada bisa tidak, koda bisa ada bisa tidak, tetapi untuk nukleus harus ada. Mengapa? Karena ketika kita mengucapkan kata, sebuah kata, di dalam suku katanya tidak mungkin tidak mengandung vowel. Kalau tidak ada vowelnya kita mau mengucapkan apa? Tidak bisa ya. Sekarang penjelasan berikutnya. If a coda is present in a syllable, the nucleus and the coda form a single unit called rhyme. Nah, ini tadi yang namanya rhyme itu adalah gabungan antara nukleus dan coda. Otherwise, the nucleus makes up the rhyme by itself. Looking at cat again, it forms the rhyme. Jadi bunyi a dan teh itu adalah rhyme-nya. Ya. Nah, untuk lebih dapat memahami materi ini silahkan kerjakan latihan
menganalisis kata-kata di bawah ini. Jadi silakan buat syllable structure-nya, kemudian cari kata tersebut memiliki berapa suku kata, berapa syllable, kemudian masing-masing syllable-nya dipecah-pecah di dalam diagram pohon seperti yang tadi dijelaskan. Dan juga kerjakan latihan di halaman 58 yang ada di buku kita. Oke, thank you.